Halo guys, gue Nael. Gue mau apa ya? Ya, gue mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di question box Instagram yang gue bikin tadi malam. Sorry banget nih, gue syuting jam berapa sekarang? Gue syuting jam 2:30 subuh karena sebelum gue sahur juga kan. Yaudah, apa nih pertanyaannya? Kalau lagi bosen di karantina, ngapain Kanel? Yang gue lakukan adalah main gitar karena Paul punya gitar akustik, dia bawa sebelum gue bawa alat-alat gue dari rumah, jadi gue pinjam gitarnya Paul. Jadi gue gitaran paling ya ngobrol sama teman-teman sekamar, bikin lagu, bikin nada. Ya udah itu aja sih paling. Tapi kalau misalnya jenuh tuh sebenarnya bukan jenuh gara-gara diem sih. Jadi lebih ke repeat, kerjaannya repeat terus dari hari ke hari tuh. Jadi pas gue bangun tidur, gue tahu tuh besok gue mau ngapain. Nah itu yang bikin bosen sih. Ada beberapa dikit yang beda, kayak misalnya Senin ada syuting A, terus ada vokal direct, terus ada kelas koreo gitu. Kebanyakan sih lebih ke syutingnya sih. Gitu. Ada libur nggak? Libur tentatif, tergantung emang kegiatannya lagi padat apa enggak. Kalau misalnya emang kegiatannya udah beres di hari sebelumnya, biasanya kita libur di hari Sabtu biasanya begitu. Bang Nel, hal unik apa yang pernah abang lakuin di karantina? Hal unik. Ngejam sih. Jadi kayak misalnya kan gue kan bawa gitar, bawa amplifier kan, bawa efek segala macem buat kepentingan perform gue dari Senin gitu. Kalau emang gue dikasih gitar, gue ngejam sama Paul sama Roni, biasanya sama anak sekamar lah, Diman, Rahman, ngejam. Jadi kayak play musik di MP3, kalau nggak di MP3 karena kita cuma punya MP3 karena dan di hotel tuh udah ada disediain kayak di karantina tuh disediain kayak aux gitu loh, kayak speaker out. Jadi masukin kabel aux ke MP3, terus cari -1, kalau nggak cari backing track yang nggak ada vokalnya, yang nggak ada gitarnya. Gue naik ke meja tuh. Anak-anak naik ke meja seakan-akan lagi manggung gitu. Itu sih kalau gabut, kalau bosan atau enggak, kalau misalnya emang udah ngapain ya gitu, banyak waktu kosong gitu sebelum tidur ya begitu, sembari ngulik-ngulik lagu yang lain. Lo kan katanya bikin lagu nih di karantina, udah berapa banyak udah bikin lagu ya? Sebenarnya sih itu iseng sebenarnya, iseng kayak ya karena ngisi waktu kosong itu kan, karena gabut daripada gue gak ngapa-ngapain, gue lebih memilih untuk kayak bikin nada deh coba gitu, atau enggak bikin lirik gitu. Gue nulis tuh, total lagunya tuh ada 3 yang gue bikin. Dan sembari bikin tuh kan gue tinggal sama anak-anak nih di sana beberapa lama. Gue cari kayak ini lagu nih enaknya tuh dinyanyiin siapa gitu. Kalau misalnya gue bikin lagu dengan emosi yang kayak gini, dengan aransemen yang begini, wah ini kayaknya ini deh yang nyanyiin si A deh, kayaknya Sharla deh, kayaknya Nabila deh, kayaknya Novia deh gitu, cocok. Nah pas besoknya pas kegiatan gue samperin tuh biasanya anak-anak, coba deh gue punya notasi begini, gue punya lirik begini, coba lu nyanyi enak gak gitu. Dan ternyata enak gitu. Akhirnya gue terus bikin ya, kali aja suatu saat bisa berguna gitu kan buat teman-teman gue gitu. Dan teman gue bikin nyanyi, temen gue bikin lagu tuh di karantina, yang selalu nemenin gue bikin lagu, gue kerja sama itu sama Rahman. Jadi gue bikin notasi, kadang gue bikin lirik juga, atau enggak Rahman yang bikin notasi, gue yang bikin lirik. Gitu aja, tuker pikiran gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, atau menurut gue pribadi kayak lagunya nyeleneh tapi enak gitu. Dan bisa semua orang nyanyiin gitu, termasuk cewek-cewek gitu. Begitu, totalnya ada 3. Ini bunyi ayam jam berapa sih? Apa deh ya. Karena studio gue di dalam lagi direnov dulu dikit, jadi gue gak bisa pakai studio. Gue pakai kamar. Cowok-cowok di Idol yang jarang mandi siapa? Cowok-cowok yang jarang mandi, nggak ada yang jarang mandi sih, cuman kayak kalau mandinya lebih dikit ada. Siapa? Gua. Yang paling sering? Yang paling sering apa? Sering mandi? Iya. Kayaknya semuanya sering mandi deh. Jadi kayak momen-momen tertentu aja gitu, kayak kesiangan nih, misalnya kesiangan bangun. Kalau gue kan mandi lama ya, jadi kayak
rambut tuh harus kering, harus ngeringin rambut dulu, harus pakai serum rambut dulu segala macam, vitamin kan lama. Jadi kayak kalau kesiangan gue kayak keramas doang, basahin rambut terus langsung cabut gitu. Gue orangnya gitu, dan gue yang paling sering sih. Kanal, gimana tanggapan kakak? Kak Novia harus pulang. Tanggapan gue Novia pulang. Ya. Gue gak akan nanggapin Novianya doang deh. Gue gak nanggapin semuanya deh. Nanggapin semuanya yang pulang sebelum gue gitu. Ini jadi perdebatan di antara orang-orang di luar sana yang mempertanyakan bahwa si A layak lolos, si B layak lolos. Sebenarnya kalian tuh harus tahu, orang yang udah masuk ke spektakuler itu, babak spektakuler itu, orang semuanya layak lolos. Satu, catat. Soalnya yang masuk 15 besar ini, yang masuk 14 besar ini, yang spektakuler, ini orang-orangnya bener-bener kualitasnya di atas rata-rata. Jadi nggak ada yang layak atau nggak layak, semuanya layak. Itu. Soalnya gue banyak dengar selintingan-selintingan di luar gitu ya, kayak, oh harusnya Novia masuk, harusnya Diman lolos, harusnya si ini yang pulang. Jangan kayak gitu. Soalnya kalian harus tahu, proses Indonesian Idol itu sampai babak begitu, itu tuh panjang banget. Panjang banget. Memilih talent yang layak masuk spektakuler atau enggak, yang layak manggung di situ atau enggak, begitu. Soalnya ya yang gue bilang tadi, yang catat bahwa orang yang udah masuk babak spektakuler itu semuanya orang layak, nggak ada yang nggak layak. Tanggapannya sama Novia pulang atau siapapun yang pulang, sebelumnya Diman, Rahman, Daniel, Rosalina, Acel, adik-adik gue semua, sebenarnya semuanya juga layak pulang karena bakalan pulang kok gitu. Siapa yang gak akan pulang? Pertanyaannya kan? Boy. Cuman Boy juga pulang. Sebenarnya semua orang juga layak pulang. Orang yang sisanya sekarang pun layak pulang dan layak lolos. Karena ya pertanyaannya, siapa yang gak layak pulang dan siapa yang gak akan pulang gitu. Ini cuman kayak didramatisir aja gitu jatuhnya, kayak ya wajar lah gitu, namanya kompetisi itu bakal ada comparing gitu, kayak si A lebih bagus daripada si B lebih bagus dari si C gitu. Tapi garis besarnya kalian jangan lupa bahwa orang yang udah masuk 14 besar ini, yang udah masuk babak spektakuler ini, itu orang-orang hebat semua, orang-orang yang layak untuk bertarung di panggung itu gitu. Ada kendala nggak bang saat latihan untuk pentas? Pentas kayak Pentas. kayak mau ikutan pon. Ini tulisnya pentas. Kendalanya adalah fokus gue harus fokus, gimana caranya gue fokus ke materi itu gitu. Yang kedua adalah improve sama pikiran gue, kayak ini lagu mau diapain nih, itu kendalanya begitu. Kadang gue suka stuck kayak aduh ini gue udah bingung gitu diapain ya. Nah, makanya di situ ada sosok namanya Bang Melto. Bang Melto ini adalah seseorang yang emang hebat di mata gue. Dia punya ilmu segitu banyak dan di-share sama gue. Terima kasih Bang Melto, sehat-sehat, salam damai dari Nayo. Dia hebat, jadi kalau gue stuck tuh gue selalu sharing sama dia kayak, bang ini diapain ya gitu. Dan dia tuh selalu ada ide gitu buat ngebantu gue begitu. Kendalanya sih yang paling berat cuma itu dua, mental fokus kita, sama gimana caranya kita ngasih improve, ngasih perbedaan di lagu itu gitu. Dengan waktu yang singkat, dengan kegiatan yang sibuk, kita harus ngasih sesuatu biar lagu itu jadi milik kita gitu ntar pas kita show. Itu sih yang agak berat. Kalau lagu ada kendala nggak lagu? Kan lu bawain lagu-lagu yang di luar genre lu nih. Ada kendala nggak tuh? Bawain lagu pop, dangdut. Kendalanya cuma satu. Kalau masalah lagu ya, ngelawan diri sendiri. Jadi ngelawan idealisme diri sendiri, itu sih kalau masalah lagu. Soalnya ya gimana, namanya orang kompetisi itu kan gini, orang kompetisi itu kan ada rules. Di satu kompetisi itu ada rules, ada aturan. Nah, kita sebagai kontestan itu kan harus ikut aturan, begitu. Jadi ya kita di situ dididik untuk profesional, kita di situ sekolah, kita di situ belajar banyak banget. Dan kita tuh salah satunya itu, kita dididik untuk belajar gimana caranya nge-present lagu yang bener bukan kita banget tapi jadi milik kita. Begitu. Makanya kayak kata gue juga, mental tuh beneran diaduk di sana gitu, kayak apakah dikasih lagu begini lu mau ngedrop, atau misalnya
temanya begini lu mau ngedrop, apa misalnya lu mau manggung semaksimal mungkin apa yang lu punya, lu kasih itu dari Senin. Begitu. Itu aja sih. Waktu karantina ngidam makan apa yang belum terwujud? Selama gue karantina sampai gue pulang yang gue cari cuma satu, soto Betawi nya 180 Coffee. Rumah gue atau rumahnya Koko, rumahnya gue, rumahnya anak-anak. Yang paling gue kangenin makanan adalah soto Betawi. Soto Betawinya 180 Coffee. Pas pulang nih, ceritanya pas pulang aja nih, pas gue pulang di otak gue kayak gue pengen cepet-cepet ke rumah, gue pengen ketemu Koko, gue pengen makan soto Betawi gitu, kayak gitu. Dan ternyata pas pulang nggak sempet makan karena gue sampai sini subuh kan. Gitu. Berarti belum terwujud ya? Belum terwujud. Besok kita makan, buka bersama di sana, makan soto Betawi. Ceritain dong gimana kalian bisa sekekeluargaan itu. Soalnya ini season yang terbaik menurut gua katanya. Punya WA group kah atau apa? WA group nggak ada. WA group tuh nggak ada. Gimana caranya kita bisa sekekeluargaan itu? Pertanyaan itu kan? Ya. Sebenarnya sih nggak tahu ya. Sebenarnya nggak tahu kalau yang lain tuh nerapin attitude di sananya gimana. Kalau gua pribadi, gue selalu nerapin kayak apapun yang terjadi di situ, apapun yang kita jalanin di situ, karena kita hidup bareng-bareng. Gue pribadi ya, jangan disamain sama siapa kayak Diman, Rahman, mungkin beda mereka. Kalau gue selalu nerapin kayak apapun yang terjadi di sana, apapun yang kita lakuin, karena kita bareng-bareng, karena kita satu atap, karena kita satu sama lain udah kenal, satu rumah, jadi kayak gue nerapinnya kayak kita gak temenan, kita saudaraan gitu. Treatmentnya tuh kayak ke saudara gitu. Yang umurnya di bawah ke yang atas itu kayak ke kakak sendiri, yang dari atas ke bawah itu kayak ke adik sendiri. Itu yang gue lakuin gitu. Tapi entah kenapa kayak anak-anak yang lain tuh kayak nyambung gitu digituin, jadi kayak mereka juga ngikut gitu. Next. Apa? Bang gak pengen duet sama Dimas sama Pakti kah? Dimas? Yes. Oh si Dimas. Bocorin dikit ya. Bocorin aja dikit gak apa-apa. Jadi kemarin setelah kelar Idol gue nongkrong sama dia. Gue udah nongkrong, ya udah ngobrol lah. Udah nongkrong, ngobrol gitu, kita buka bersama, buka puasa bareng. Next, kayaknya ya kalau kalian mau DM aja Dimas. Next, rencana bakal ada project apa bang? Bikin album, single, atau collab, produce? Last question ya? Yes. Oke, ini last question. Next project gue bakal ngapain? Satu, tetap hidup, still alive, bahagia dan senang-senang. Yang kedua, mudah-mudahan ada rezekinya, gue pengen bikin album lagi. Pengen nerusin album yang kemarin sempat ketunda juga. Oke guys, jadi begitu. Sorry banget pertanyaannya nggak bisa gue tampung semua karena ada beberapa pertanyaan juga yang nggak bisa gue jawab. Yang kedua adalah biar nanti ada sesuatu juga yang bisa gue share lagi di part 2. Bikin part 2. Part 2 katanya gitu. Sorry banget, terima kasih banyak yang udah nanya-nanya di question box tadi malam. Gue langsung bikin ini buat kalian karena emang dari pertama gue pulang Idol tuh mereka nanya-nanya, bang ayo bang bikin apa bang, bikin konten Q&A gitu. Gue malu sih sebenarnya Q&A gitu, mau nanya apa sih sebenarnya gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa, ini buat kalian juga. Terima kasih banyak. Next mungkin gue bakal bikin lagi begini, nyeritain sesuatu yang emang belum kalian tahu tentang apa yang udah gue laluin gitu. Kalau kalian tertarik, dan mungkin nanti bakal ngajak siapa ya? Ngajak Diman kayak atau ngajak Rahman gitu, gue ngajak ke sini. Kita ngobrol gitu seru-seruan. So, buat kalian semuanya autism di luar sana, teman-teman gue, terutama autism itu bukan fanbase ya, itu teman-teman gue. Buat teman-teman gue di sana yang lagi puasa, semoga lancar puasanya. Satu, semua amal ibadahnya diterima nih di puasa ini. Ngumpulin amal-amalan gitu yang banyak. Semoga puasanya diterima, puasanya lancar, terus semoga banyak uang, semoga uangnya halal juga. Semoga tetap bahagia dan senang hati. Apa ya? Bahagia senang hati. Semoga bahagia selalu dan
hatinya selalu senang untuk itu. Karena hidup itu tidak akan hidup kalau misalnya kalian tidak senang. Oke, see you next time, see you next content. Bye bye. Jangan lupa subscribe, share videonya, dan tembusin 100.000 yuk, bisa yuk. Dikit lagi nih 100.000 subscriber. Lonceng di sini. Enggak dong. Subscribe aja langsung. Kalian tahu loncengnya di mana, kalian tahu tombol subscribe di mana. Subscribe aja. Terima kasih. Bye bye. Aja terus jalanan, keep rock and roll.